Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya udah melakukan puasa Syawal 6 hari. Oke, rencananya saya mau istirahat dulu. Jadi ibu ini tidak melakukan puasa Yaumul Bid. Nanti saya lanjutkan dengan Senin dan Kamis. Boleh banget ya. Yang penting ibu dalam keadaan sehat. Karena gimana pun Yaumul Bid itu hukumnya sunnah aja. Ibu boleh maksimalkan Yaumul Bid di bulan berikutnya. Puasa Yaumul Bid itu di bulan Syawal adalah besok, Sabtu, Minggu, dan Senin 12, 13, 14 April 2025. Teman-teman gak usah paksakan kalau gak mampu, kalau udah melakukan puasa Syawal. Toh puasa Syawal pahalanya hampir mirip dengan puasa Yaumul Bid, yaitu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Yang penting jaga kesehatan nomor 1 ya. Ibu akan ketemu lagi dengan puasa Yaumul Bid di bulan depannya. Yang penting follow aja akun ini, nanti aku akan ingatkan ketika ketemu waktu daripada puasa Yaumul Bidnya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Selamat yang udah melakukan puasa Syawal dan tetap berusaha bagi yang belum melakukan puasa Syawal. Kalau besok Sabtu, Minggu, dan Senin adalah Yaumul Bid, teman-teman mau niatkan puasa Syawal. Bagi teman-teman yang belum puasa Syawal juga nggak ada masalah. Boleh aja, nggak ada ketentuan dan hukum yang melarangnya. Oke? Dan bagi teman-teman semua setelah selesai nanti Syawal atau Yaumul Bid, teman-teman memilih duluan puasa sunnah, udah terlanjur memilih niat puasa sunnah duluan, gak apa-apa. Segera kodo puasanya setelah itu. Supaya nanti teman-teman kalau ketemu dengan puasa sunnah lainnya gak bingung lagi. Loh, saya belum ganti puasa gimana? Saya belum ganti puasa gimana? Sehingga ibadah kita itu lebih yakin, pas, dan maksimal. So, segera ganti puasanya juga ya. Saya selalu teman-teman semuanya cek video yang lain tentang banyak hal di video-video aku, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Suka dengerin penjelasan ustazah ini. Paham aku. Masya Allah. Itu adalah harapan aku. Kalau teman-teman perhatikan video-video aku, itu sebenarnya banyak menjawab pertanyaan dan mengulang bagi teman-teman yang belum paham. Karena prinsipku adalah tujuan akun ini sampai paham. Jadi teman-teman jangan sungkan untuk bertanya di kolom komen atau di live tanya jawab bareng aku. Aku berharap kita dapat insight daripada akun ini, karena akun ini bukan milikku, tapi milik kita bersama. Yang penting kita tetap saling menghargai dan belajar lebih baik. Dan yang paling penting bagiku adalah kita nggak perlu lebih baik dibanding orang lain, adalah kita hanya mesti lebih baik dibanding kita di masa lalu. Selamat buat teman-teman yang belajar, baik melalui kajian offline maupun kajian online. Tidak semua orang seperti teman-teman yang suka dengan kajian Islam, suka dengan dalil, suka dengan ceramah agama. Tidak semua orang seperti teman-teman pada followernya aku. Maka bersyukurlah kalau kita termasuk golongan orang-orang yang suka dengan ilmu agama. Karena sungguh orang itu cuma sedikit. Terbukti dalam hadis, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghoraba. Orang yang mau belajar itu orang-orang asing dalam hadis, dan orang-orang asing itu orang-orang yang sedikit. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang senantiasa memperbaiki diri saat yang lain rusak. Nggak peduli apapun latar belakang kita, pendidikan kita, masa lalu kita, yang penting kita mau belajar. Dan kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang, yang penting lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Teman-teman luar biasa, aku support, aku hargai keingintahuan teman-teman semuanya. Makanya setiap pertanyaan yang masuk di live-nya tanya jawabnya aku, dan kemudian di video-videonya aku hargai tanpa menilai apapun. Bagiku semua orang berhak untuk tahu, tentu aku jelaskan sekemampuan aku karena banyak banget pertanyaan yang lewat. Semoga dapat bermanfaat ya. Sehat selalu di sana dan banyak bersyukur kita menjadi bagian hamba Allah yang pengen tahu ilmu Islam di antara peliknya kehidupan dunia kita ini. Semoga bermanfaat. Neologi di sini, like, share video saya ini, follow akun ini dan hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan tetap di positive vibration ya. Cek juga video aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Besok hari Sabtu, Minggu, dan Senin 12, 13, 14 April
Puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Lakukan 3 hari karena wasiat daripada baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian sholat duha dan sholat witir. Muncul pertanyaan menarik. Saya belum selesai puasa Syawal. Boleh nggak saya niatkan puasa Syawal aja? Khusus teman-teman yang belum selesai puasa Syawal, kalau pengen menyelesaikannya di hari Yaumul Bid, tidak ada masalah sama sekali. Karena fadilah puasa Syawal mirip dengan fadilah puasa Yaumul Bid, yaitu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Mau mengerjakan puasa Syawal aja, itu udah luar biasa banget, prestasi banget. Nggak ada masalah, nggak usah risau, nggak usah bingung. Lakukan puasa Syawal bagi teman-teman yang belum menyelesaikan Syawal. Nah nanti tahun depan kan, bulan depan kan ketemu lagi Yaumul Bidnya. Nanti aku ingatkan lagi ya di bulan-bulan berikutnya. Yang penting teman-teman follow akun ini, like, share video saya ini, dan hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan cek juga video aku yang lain. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, menelan ludah saat sholat itu batal nggak? Oke, menangis, menelan air ludah, sendawa, berdehem, berdahak, flu, menggendong anak kalau anaknya nangis, itu semua tidak membatalkan sholat. Flu, lalu teman-teman hapus, tidak najis. Kalau nggak sengaja keluar air liurnya, itu tidak najis. Semua ini ada dalam kitab fikih sunnahnya Said Sabiq. Tapi kalau teman-teman menguap, itu makruh. Sholatnya sah, tapi menguapnya Allah nggak suka. Lebih bagus nguapnya ditahan. Atau kalau teman-teman sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Kalau tutup mata, tutup bibir itu makruh. Sholatnya sah tapi Allah nggak suka. Sholat itu ngelihat ke bawah atau ke arah kiblat. Jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas itu makruh. Boleh, sholatnya sah tapi Allah nggak suka. Jadi sholat itu ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan di dalam sholat. Termasuk sendawa, bersin itu dibolehkan. Semoga menjawab ya. Nggak usah terlalu khawatir. Hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku. Dan cek video aku yang lain. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, apakah berdoa berbuka puasa saat wajib sama dengan berbuka saat puasa sunnah? Jawabannya sama aja. Teman-teman bisa pakai doa biasa. Lalu kemudian yang Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kemudian minum sebelum teman-teman makan kurma, dan kemudian sebelum teman-teman makan yang lain, teman-teman coba angkat tangannya dan berdoa kembali. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Nanti aku tuliskan di atas ya. Ya Allah, hapuslah namaku dan nama ibuku dan bapakku dari api neraka. Itu adalah doa yang masyhur ketika dibaca saat berbuka. Jadi kita minta nih dihapus nama kita dan nama orang tua kita ketika termasuk ke dalam list bagian dari ahlu neraka. Makanya itu gunanya kita berpuasa, karena pada puasa-puasa kita itu insya Allah teman-teman semuanya kita akan masuk ke dalam surga Ar-Royan. Surga di mana di dalamnya berkumpul orang-orang yang berpuasa. Jadi pakai niat puasa, pakai doa berbuka puasa dulu, minum air putih, baca doa yang tadi aku sebutkan, baru makan ya. Semoga bermanfaat. Nyaloki di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Dan semoga betah berada di akun ini. Cek juga video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, besok Sabtu, Minggu, Senin kita puasa Yaumul Bid ya. 3 hari setiap bulannya di tanggal 12, 13, 14 April. Bertepatan dengan 13, 14, 15 Syawal. Muncul pertanyaan menarik nih, bagaimana dengan puasa Syawal bagi yang kita belum melakukan puasa Syawal? Teman-teman boleh aja besok itu pasang niat Syawal aja.
nggak masalah ya. Karena puasa Syawal itu hukumnya juga sunnah muakkad. Dan fadilah puasa Yaumul Bid itu nggak jauh beda dengan fadilah puasa Syawal. Yaitu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Coba aku urai pelan-pelan. Puasa Syawal itu adalah perintahnya adalah siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan berturut-turut lalu mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan bahwa dalam fikih sunnah Said Sabiq itu boleh dilakukan berturut-turut dan tidak. Oke, itu puasa Syawal. Sementara puasa Yaumul Bid dalam hadis riwayat An-Nasa'i juga dikatakan bahwa itu sama dengan puasa 1 tahun lamanya. Dan puasa Yaumul Bid ini termasuk dalam wasilah bagi baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat witir, sholat duha, dan puasa 3 hari setiap bulannya. Bagi teman-teman yang cukup keteteran gitu ya. Teman-teman yang belum puasa Syawal, boleh aja puasa Syawalnya di hari Yaumul Bid. Itu nggak jadi masalah. Tapi bagi teman-teman yang udah kelar puasa Syawalnya dan pengen tetap puasa Yaumul Bid, nggak masalah. Karena memperbanyak puasa selagi dia masyhur itu nggak apa-apa. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Gak usah bingung, yang penting puasa aja. Kalau belum selesai Syawalnya, gas aja Syawalnya. Kalau teman-teman belum udah selesai Syawalnya, pengen berpuasa lagi, boleh puasa Yaumul Bid. Maaf, puasa Yaumul Bid ini sebenarnya afdolnya di tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Tapi seandainya pun teman-teman sakit atau haid masih bisa di awal dan di ujung. Tapi sudah tidak afdol lagi, cuma bisa dilakukan di awal dan akhir bulan maksudnya. Tetap semangat, lanjutkan puasanya. Fadilah orang yang berpuasa itu luar biasa, dapat syafaat, doanya diijabah. Dan kemudian teman-teman juga mendapatkan yang namanya surga Ar-Rayyan, surga di mana berkumpulnya orang-orang yang berpuasa. Semoga bermanfaat. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku, dan sehat selalu di sana sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.